kasih pengampunan bagi sesama kita umat manusia. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, pada kali ini saya ingin menceritakan kesaksian hidup pribadi saya. Namun sebelum itu, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu, yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, Ratu Esther, Ratu Adil, Malaikat Wahyu 10 dan Perempuan Wahyu 12, yakni Ibu Faye Hamdani. Singkatnya, pada beberapa tahun yang lalu itu, di saat remaja saya mengalami suatu timbul kesemangatan atau kasih untuk lebih lagi datang ke dalam hadiratnya. Dan pada saat itu saya sedang mengambil jam saat teduh, kalau tidak salah pada saat jam subuh. Dan saya diberikan penglihatan mengenai dua sosok wajah perempuan, di mana dua orang tersebut tidak lain tidak bukan adalah teman karib atau teman sekolah saya. Dan di mana memang semasa saya duduk di bangku sekolah dasar hingga menengah atas atau SMA, saya mengalami banyak deraan, cacian, pembulian secara manusia jasmani. Hal tersebut sangat-sangat berat Bapak Ibu. Terkhususnya pada saat saya menginjakkan kaki di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Di situ saya banyak mengalami tangisan, bahkan seringkali banyak muncul intimidasi daripada roh jahat untuk mengakhiri hidup atau suicide ya Bapak Ibu. Karena setiap hari itu ada saja ucapan atau perbuatan mereka itu yang sangat menyakitkan hati ini. Tetapi ada satu momen Bapak Ibu, di saat saya duduk di bangku SMA, saat itu saya curhat kepada mama saya. Saya menceritakan bagaimana teman saya melakukan atau berkata ini dan itu. Dan disinilah Bapak Ibu, saya percaya Roh Kudusnya memakai mama saya untuk menasihatkan saya pribadi. Pada saat itu mama saya mengatakan, ampuni saja, saya tidak lagi begitu mengingat apa perkataan mama saya. Dan sahabat saya yang lainnya yang mengetahui perbuatan teman saya yang satu ini, mereka bertanya kepada saya, kenapa sih kamu tuh mengampuni dia? Dan pertanyaan-pertanyaan yang semacam demikian diutarakan kepada saya oleh dua orang sahabat saya ini. Dan saya menceritakan, dan ini termasuk kesaksian ya Bapak Ibu kepada mereka, bahwa mama saya mengajarkan mengenai kasih. Dan ya, saya percaya bahwa hal tersebut boleh Tuhan rancangkan dalam hidup saya untuk memproses diri saya. Dan itu saya baru mengerti pada saat-saat ini. Dan selepas itu, pada saat pertengahan tahun lalu di mana saya didera oleh kuasa kegelapan itu, dalam pembacaan firman-Nya, saat kami saling sharing Bapak Ibu mengenai firman-Nya, di mana firman itu terdapat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan, di mana pada saat itu orang itu sudah diberikan keringanan yang sangat ringan, bagaimana sang raja itu memberikan
pelunasan hutangnya kepada orang tersebut. Tetapi saat orang itu keluar, dia mendapatkan lagi orang yang lain. Tetapi yang ia lakukan adalah menangkap dan mencekik kawannya tersebut. Akhirnya raja tersebut menyerahkan orang tersebut kepada para algojo-algojo. Dan ini menjadi suatu bentuk perumpamaan khususnya bagi saya untuk meneguhkan bahwa mengenai kasih pengampunan, maka terlebih dahulu adalah kita mengampuni sesama kita, maka Bapa kita yang di surga akan mengampuni kita. Dan itu diteguhkan lewat doa yang begitu sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita anak-anaknya, yakni dalam doa Bapa kami. Bagaimana sepenggal kalimat tersebut mengatakan, ampunilah kami sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya dan amin, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan mengampuni segala dosa saya dan Bapak Ibu di luar sana, jika kita terlebih dahulu melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus, kasih itu sendiri mengajarkan kepada kita untuk kita tidak menyimpan segala akar kepahitan, akar dendam kepada sesama kita. Bahkan mempelainya yang terexcellent, Ibu Faye Hamdani mengatakan, kita harus mengucap syukur oleh karena orang-orang yang mendera kita di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang membentuk iman kita, bahkan menjadi buah kesabaran, sehingga kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, bernama Bapak Aditya Nugrahanto. Ya dan amin. Hanya satu kuncinya Bapak Ibu, kasih. Sebab hikmat tersebut diberikan kepada kita umat manusia yang mau hidup dipenuhi kerendahan hati. Sebab Bapak Ibu, jika kita menyimpan dendam, sakit hati kepada sesama kita, percayalah Bapak Ibu, roh kita begitu menyeramkannya di hadapannya. Dan kita akan menyerang Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Kita akan menyerang ketiga yang esa dan ilahi itu. Oleh karena apa? Tuhan Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri. Di saat kita tidak mengampuni sesama kita, maka kita sudah menyangkal kebenarannya. Memang terasa berat untuk memaafkan orang-orang yang mendera kita, bahkan bukan hanya dengan mulut bibir, bahkan mereka menyentuh kita. Tapi saya belajar Bapak Ibu, di saat kita mau merendahkan hati dan merelakan Roh Kudusnya bekerja, hal tersebut sangat mudah Bapak Ibu. Bahkan di hari kedepannya lagi, di saat kita diproses oleh berbagai macam hal, segala dendam, amarah itu seperti hanya numpang lewat atau angin yang berlalu, tidak mampir ke dalam lubuk hati kita ini. Nah Bapak Ibu, bayangkan kalau segala dosa-dosa itu, dendam, amarah, kepahitan itu masuk ke dalam lubuk hati kita, apakah kita tidak mendukakan rohnya yang dijanjikannya berdiam dalam hati kita ini sebagai bait kudusnya? Jadi mari Bapak Ibu, selagi kita masih ada waktu, masih ada nafas kehidupan, kita membawa hati kita, dan biarkanlah kuasa Roh Kudusnya membimbing, menuntun kita. Dan percayalah Bapak Ibu, di saat itulah kita akan mengerti kasih, kemuliaan, kebaikan yang Tuhan rancangkan atas hidup kita.
Sebab itulah apa yang saya saksikan ini, itulah yang saya rasakan. Bagaimana jahatnya iblis jika kita sudah atau tidak mau mengampuni sesama kita, dan betapa luar biasanya kasihnya Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan bagi kita yang mau mengampuni sesama kita. Dan tentulah level kita dalam mengampuni bermacam-macam Bapak Ibu. Mungkin kalau saya bisa mengampuni orang sehari 2 hari, kalau Bapak Ibu mungkin dalam hitungan detik mudah mengampuni. Tapi marilah kita belajar untuk mengampuni sesama kita. Amin. Demikian saja kesaksian saya. Biarlah semua hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.